Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, saya berharap semuanya pada hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Kalaupun kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita sangat percaya Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu bantu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kesehatan Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rezeki Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas Tuhan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk melayani dan ibadah Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah juga Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Lancarkanlah Tuhan perjalanan mereka Tuhan, sampaikanlah mereka di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, ini seruan doa kami Tuhan yang kami balaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau datang Tuhan segenap hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu
Kristus. Haleluya. Amin. Ada haleluya? Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita boleh kasih senyum kanan kirinya. Mari kita naikkan pujian. Ada sukacita. Ada sukacita yang
Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Abimnya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Di lantai bawah juga saudara dengar suaranya ya. Kita bersyukur saudara pada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita dapat anugerah juga bisa beribadah bersama-sama saat ini ya. Oke saudara, saya langsung ajak saudara untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Amos pasal yang ke-6. Amos pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan ini ya. Kita baca sampai ayat yang ke-7. Bergantian membacanya ya, saya dan saudara. Baik di lantai bawah kita gantian, saya ayat ganjil, saudara ayat yang genap. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Berjalanlah dari sana paman yang besar itu, dan pergilah bergerak orang miskin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besar daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gadi dan duduk bercengkrama di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak tumbuh dari tengah-tengah kawanan binatang yang maut, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan bermurah dengan yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya penduduk Yesus. sampai ayat yang ke-6. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya saudara, kita akan melanjutkan saudara tema kita tentang mencari Tuhan. Saudara, saya sudah menyampaikan ini 3 kali, karena saya berkata saudara mengenai mencari Tuhan ini, dan kita membahas tentang 4 pengertian mencari Tuhan dalam konteks kitab Amos. Nah, sehingga poin yang pertama saudara dalam konteks kitab Amos ini, sebetulnya Tuhan berkata mencari Tuhan itu adalah mengenai mereka harus bertobat. Dan yang kedua saudara, kita sudah bahas itu juga, adalah Tuhan suruh orang Israel ini mencari Tuhan dengan bermaksud saudara adalah suruh mereka beribadah di tempat yang Tuhan telah tentukan bagi mereka, dikarenakan mereka tidak beribadah lagi di tempat yang Tuhan tentukan bagi mereka. Nah, kita pada poin yang ketiga hari ini akan kita bahas saudara, di mana mencari Tuhan dalam pengertian saudara adalah mengandalkan Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini mencari Tuhan dalam maksud mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa saudara sebelum saya bawa saudara saudara melihat dalam poin yang ketiga ini, saya ceritakan dulu saudara. Ceritakan dulu dalam konteks ayat-ayat yang kita baca. Sehingga Tuhan berkata, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Dan juga Sion ini adalah di Yerusalem ya saudara, berarti di kerajaannya Yehuda. Dan atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Jadi Samaria ini berarti ada di kerajaan Israel. Kan lalu sudah saya katakan Israel terbagi 2 ya, baik Yehuda dan Israel. Nah, Israel beribu kota Samaria dan Yehuda beribu kotakan Yerusalem. Nah, saya bawa saudara begini.
kondisi pada waktu Amos menceritakan atau menulis atau firman Allah datang kepada kitab Amos ini sekitar abad ke-7, saudara, sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Bahwa grafik daripada ekonomi, sebetulnya grafik ekonomi orang Israel pada waktu itu, entah juga Israel atau Yehuda, itu bisa dikatakan sebetulnya, saudara, adalah grafik ekonomi dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain, adalah grafik ekonomi yang sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, dari grafik ekonomi yang sangat luar biasa ini mengakibatkan, saudara, mengakibatkan orang Israel beralih dari mengandalkan Tuhan kepada mereka beralih jadi mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, disinilah alasan sehingga Tuhan berkata kepada orang Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena kalau kamu tidak mencari Tuhan dalam konteks ini, dalam pengertian untuk mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan sendiri, kamu tidak akan hidup. Nah, memang saudara, memang terjadi satu pergeseran iman atau pergeseran pengharapan bagi orang Israel ketika, saudara, dari ekonomi mereka yang sulit ini, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ternyata grafik ekonomi itu, saudara, mereka naik dibandingkan dengan kerajaan lain. Tetapi, saudara, terjadi satu pergeseran luar biasa bagaimana mereka tadi mengandalkan Tuhan, tetapi ketika ekonomi mereka begitu betul-betul dikagumi oleh kerajaan-kerajaan lain, sehingga kerajaan-kerajaan lain berkata, baik Filistin dan lain sebagainya, mereka bisa melihat, oh, orang Israel kenapa ekonominya luar biasa sekali. Tapi itu berdampak bagi mereka, saudara. Ketika itu terjadi, mereka mulai hanya berada pada posisi di mana mereka, oh, kami sudah seperti ini ekonominya. Sebelum saya jauh menjelaskan, saudara, kalau kita sekarang, saudara, ini, kita berada pada negara Indonesia yang sedang dalam tanda kutip sedang berhati-hati dalam ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah sekarang ini, sekalipun dibanding negara lain dia agak tinggi. Tetapi yang ditakutkan adalah inflasinya, katanya begitu. Kenapa terjadi sebuah inflasi itu, saudara? Sekalipun ekonomi kita tinggi, tetapi kita bergantung ke negara lain untuk membeli bahan mentah. Kalau sudah terjadi inflasi di negara lain, itu mau tidak mau mempengaruhi negara Indonesia. Contohnya, kata Menteri Keuangan berkata begini, sekarang seandainya begini, kita membeli satu barang itu dengan harga seandainya Rp10.000, di sini kita jual dengan satu keuntungan Rp1.000, sudah untung lah. Tetapi ketika itu dijual, sekarang kita beli lagi. Sekarang beli lagi di sana dengan harga, karena terjadi inflasi, harga bahan mentah jadi 13.000. Kita bukan alami keuntungan. Terjadi satu tekanan ekonomi yang luar biasa sekali. Mau tidak mau mempengaruhi psikologis atau pikiran semua orang. Saudara yang salam Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam sebuah ekonomi itu memang mempengaruhi besar di dalam seluruh negara, saudara. Nah, kalau hal ini juga sebetulnya, saudara, kalau kita lihat di dalam bangsa Israel di sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, justru ekonomi mereka ada dalam satu puncak-puncaknya luar biasa. Saudara, tentu mempengaruhi semua, bahkan mereka bisa menguasai ekonomi pada waktu itu. Tetapi, saudara, sebetulnya itu bagaimana ekonomi mereka naik itu bagian daripada janji Tuhan, kan? Menggenapi janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, kamu akan pergi ke tanah Kanaan dan Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Nah, ketika kita kembali melihat, saudara, tapi kenapa, saudara, Tuhan berkata, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Orang merasa aman, tapi Tuhan bilang celaka dia. Yang ada di Yehuda pada waktu itu. Baik juga Tuhan bilang yang merasa tentram di Samaria. Jadi perasaan bagi orang-orang, bagi Yehuda dan Israel, saudara, yang diakibatkan karena satu ekonomi yang cukup baik,
saudara, membuat orang Israel itu berlandaskan hidup mereka kepada ekonomi itu. Itu yang terjadi, saya katakan terjadi sebuah pergeseran iman. Berlandaskan kepada satu perasaan itu. Mungkin saya tidak akan banyak bicara situ, tapi nanti satu waktu kita membahas antara percaya dan perasaan ya saudara. Tadi saya jadi kelewatan jam tadi, cukup lama. Saya balik dulu begini, saudara. Kita balik dulu bahwa melihat, saya katakan tadi kita akan pahami dulu saudara, ayat yang kita baca ini dengan satu latar belakang dalam kitab Amos, bahwa saudara tangkap dulu bahwa orang Israel ketika Alkitab ini ditulis, ketika kitab Amos ini ditulis, mereka ada dalam satu lingkaran ekonomi yang sangat baik. Kedua, saudara pahami dulu, itu mengakibatkan terjadi satu pergeseran keyakinan mereka tentang apa yang tadi mereka andalkan adalah Tuhan. Mereka berubah mengandalkan pada satu ekonomi itu, sehingga membuat mereka Tuhan datang pada saat mereka merasa tentram karena ekonomi, pada saat mereka merasa sedang aman karena ekonomi itu. Tetapi Tuhan datang kepada mereka berkata, carilah Tuhan. Jadi ingat ya, Tuhan tidak mempersalahkan masalah ekonomi mereka, mengenai kehidupan ekonomi. Tetapi yang Tuhan sedang persoalkan bagi mereka adalah mereka tidak mencari Tuhan lagi. Mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi telah mengandalkan itu. Oke, sehingga saudara, dalam poin ketiga ini, yang sekali lagi kita akan bahas di sini tentang cari Tuhan mengenai mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat ya saudara, posisi daripada orang Israel, baik juga Israel dan Yehuda, ketika mereka merasa aman. Mereka merasa aman dalam hal ekonomi karena memang situasi pada waktu itu membuat mereka betul-betul aman. Mau tidak mau saudara, mereka merasa aman. Kenapa saudara? Karena ekonomi kuat. Mereka punya biaya besar untuk memperkuat militer. Mereka bisa berbelanja saudara, kebutuhan militer tentu tergantung di situ. Sehingga dari semua itu, oh kita ini sudah beli persenjataan yang lengkap, kita sudah beli, istilah kita kalau sekarang ya, teknologi yang luar biasa sudah mumpuni. Dikarenakan apa? Karena kita sudah punya karena ekonomi kita baik, sehingga kita leluasa untuk berbelanja tentang peralatan militer dan lain sebagainya. Nah dari situ saudara, dari situ kita bisa melihat muncullah satu rasa aman, muncullah rasa tentram bagi mereka. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan senang orang sebetulnya tentram. Tuhan senang sebetulnya orang itu rasa aman. Tuhan senang. Tetapi rasa aman, rasa tentram itu kan bergantung bukan kepada uang itu atau ekonomi, tetapi dia harus bergantung kepada Tuhan. Rasa aman itu. Nah, kalau kita kembali melihat, saudara, kita melihat di sini dikatakan begini. Saya ajak saudara membaca dulu Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, saudara. Yeremia 17 ayat 5. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau sudah lihat bahwa bagaimana orang Israel dikatakan oleh Tuhan bahwa memang mereka hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi sebetulnya orang Israel dia percaya, dia masih menyebut Yahweh itu, ya, dia menyebut itu Tuhan. Tetapi sebetulnya hatinya dia itu, saudara, imannya dia tidak mengandalkan tentang Tuhan lagi. Sehingga akibatnya Tuhan berkata, terkutuklah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi firman ini sebetulnya datang kepada orang Israel. Memang kondisi mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Memang kondisi mereka mengandalkan saudara manusia. Jadi karena terjadi perubahan itu,
Sehingga Tuhan bilang, kamu terkutuk seperti itu. Sekalipun firman ini sudah begitu keras datang pada mereka, memang mereka tidak percaya. Mereka hanya percaya bahwa kami yakin dengan kondisi ini, militer kami sudah kuat, ekonomi kami sudah kuat, kami pasti aman, kami tentram. Tidak akan ada lagi orang bisa menyusahkan kami. Jadi Tuhan itu tidak lagi menjadi andalan dalam hidup Israel pada waktu itu ya. Ayat selanjutnya. Nanti kalau ayat dimunculkan jangan dihilangin gitu. Biarkan saya ketika saya lagi berfoto, biarin dulu nanti, kecuali saya minta ganti ayat. Ayat 6, mari kita baca 1, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah Amus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini akibat dari mengandalkan ya saudara, mengandalkan manusia atau kekuatan sendiri. Tapi kita lihat sebaliknya, ayat yang ke-7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Jadi terjadi satu perbedaan ya saudara ya. Terjadi satu perbedaan dan memang Tuhan perlihatkan jelas. Sebetulnya kan sudah terbukti ketika orang Israel mengandalkan Tuhan, ya baik hidup mereka, keamanan mereka, bahkan ekonomi mereka pun memang Tuhan pulihkan. Itu mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika berubah menjadi mengandalkan apa yang mereka alami, saudara, ya Tuhan berubah juga. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terus yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang diandalkan, yang diharapkan itu tetap Tuhan. Ayat 8. Ini masih akibat daripada orang mengandalkan Tuhan. 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bisa bilang amin, saudara? Jadi dari firman ini kita bisa melihat, saudara, bagaimana bagaimana Amos berkata tadi kepada orang Israel, carilah Tuhan dalam pengertian andalkan Tuhan. Karena memang ketika orang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, ada akibatnya. Orang mengandalkan Tuhan ada juga akibatnya. Nah, saya sudah katakan tadi, saudara, mungkin saudara bagi kita ada yang sudah mulai merasakan dampak dari inflasi sedang terjadi di tempat saudara bekerja, atau mungkin saudara berusaha sendiri. Saudara mulai lihat, oh saya beli barang kok sekarang naik ya. Oh order barang kok ini, aduh sudah naik. Atau saudara order barang, aduh kosong. Itu tanda-tanda atau menjadi indikator saudara nanti beli berikut barang sudah naik. Nah, sehingga bagaimana saudara, apa yang saudara dan saya sedang alami sekarang sedang terjadi dalam negara ini. Bahkan saudara, sebelum saya lebih jauh, saya hanya teringat ya, karena terlintas dalam pikiran saya saja. Itu dalam, kalau saya tidak salah ya, coba tolong Wahyu 6 ayat 6 ya. Wahyu 6 ayat 6 kalau tidak salah ya, secupak gandum sedinar harganya. Sorry ya, karena ini hanya terlintas saja, saya coba. Ya, coba kita baca. 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini apa saudara? Saudara, secupak itu berapa saudara? Seteguk ya? Ya, cuma satu, seperti sesendok gitu, seteguk gitu. Harganya sedinar. Sedinar itu patokannya dulu adalah seharga upah orang kerja. Upah orang kerja seperti kalau dia kerja bangunan. Saudara pernah bayar tukang, satu hari tukang berapa? Kalau sekarang harga tukang sana yang 150.000 ya. Nah, itu maksudnya, itu gandum, itu makanan seteguk gandum itu, sendok berarti gandum itu harganya segitu. Nah, itu sebetulnya ini tidaklah menggambarkan
teks seperti itu atau realitas seperti itu. Itu hanya sebuah gambaran tentang sebuah kebutuhan. Sebuah gambaran sebuah kebutuhan itu orang akan mengalami di akhir zaman. Saudara, dia akan mengalami, dia berkata ini mahal, ini mahal, ini mahal. Tapi ini kan hanya sebuah indikator memperingati tentang iman kita. Ini menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Nah begitu saudara, menjelang kedatangan kedua kali. Dalam kitab Amos juga, sebenarnya kalau kita akan saya bahas di sana juga, saudara, itu orang Israel ketika bicara kedatangan Tuhan kedua kali, hari Tuhan berkata itu, mereka sangat takut sekali. Kalau boleh Tuhan jangan datang dulu. Loh, Tuhan kan tidak bisa diatur oleh manusia. Tuhan mau datang kapan kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan pasti datang. Nah, sehingga kalau Tuhan berbicara kepada orang Israel, kembali lagi pada andalkan Tuhan. Tuhan hanya tidak sekedar sebetulnya membawa orang Israel untuk menggenapi janji Tuhan mengenai kamu ekonominya jadi baik. Tidak. Karena Tuhan menjanjikan kepada orang Israel adalah kamu andalkan Tuhan, karena program Tuhan bagi orang Israel, kamu hidup sampai masuk surga. Itu maksudnya. Bukan berpatokan, oh ekonomi kita sudah hebat sehingga inilah puncak hidup kita. Bukan. Puncak hidup kita itu ada di surga. Haleluya saudara. Ada di surga, sehingga sebetulnya apapun kondisi ekonomi yang sedang dialami, keberadaan posisi iman percaya kita harusnya tidak boleh berubah. Kalau Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, sekalipun inflasi terjadi luar biasa, dan saya percaya memang Tuhan pasti pelihara kita. Amin saudara. Tuhan pelihara kita karena kita orang beriman kepada Tuhan. Nah saudara, saya mengatakan adalah begini, kita menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Tapi yang terpenting bagi kita, menjaga status atau landasan iman kita itu terus kepada Tuhan, tidak boleh berubah. Haleluya saudara. Kalau orang Israel yang kita pelajari ini memang berubah, tapi bagi kita pesan firman Tuhan tidak boleh berubah. Haleluya. Tidak boleh berubah. Kenapa saudara? Karena landasan iman kita percaya kepada Tuhan, hanya itu yang bisa membuat keberadaan kita kelak nanti masuk surga. Hanya itu. Mau ekonomi, mau status gejolak di dunia ini, apapun saudara, tidak akan membuat orang itu akan bisa menjamin dia akan ada di surga. Yang bisa menjamin kita berada di surga adalah keberadaan awal kita percaya kepada Tuhan. Terus percaya. Apakah ekonomi kita naik? Apakah terjadi sebuah inflasi? Penurunan luar biasa. Status percaya kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tidak boleh berubah. Tetap kepada Tuhan. Itu pesan firman Allah kepada orang Israel. Dan juga tentu pesan firman Allah buat kita. Tidak berubah. Saudara harus tetap andalkan Tuhan. Haleluya saudaranya. Kenapa saudara? Karena firman Allah sudah perlihatkan dua, bisa dibilang kiri dan kanan. Kalau orang andalkan kekuatannya sendiri, apa saudara? Kalau di sini seandainya tangan kiri saya mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan bilang apa? Terkutuk. Kalau andalkan Tuhan, diberkatilah. Dan firman Tuhan itu bukan sebuah cerita dongeng. Itu memang Tuhan berikan satu kenyataan, satu jaminan buat orang percaya. Terlebih Wahyu memberikan satu gambaran. Memang di akhir zaman itu akan terjadi satu inflasi dan membuat semua itu jadi mahal. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Hanya Tuhan bilang jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita tahu memang ini bicara bagaimana minyak atau Roh Kudus itu saudara. Hanya jangan sampai, maksudnya kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai. Harus tetap andalkan Tuhan. Jangan rusak iman percaya. Haleluya saudara.
Iman percaya kita kepada Tuhan bisa dirusak hanya karena satu perasaan, saudara. Perasaan, aduh perasaan saya lagi sedih, aduh perasaan saya, aduh ekonomi lagi begini sehingga mengganggu perasaan tidak senang, tidak sukacita. Saudara, jangan, saudara. Apa yang kau rasakan jangan mengganggu keyakinanmu kepada Tuhan. Harus tetap kepada Tuhan. Ya. Sekarang saya akan masuk pada poin begini, saudara. Oh, maksudnya saya membuat sebuah pertanyaan begini, saudara. Jadi bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Yang menjawab dalam poin ketiga itu, andalkan Tuhan dalam situasi kondisi saat ini, saudara. Jadi bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Coba kita lihat, saudara, Mazmur 78 ayat 12. Ya, ini ayat 12 ya. Jadi sebelum kita baca, saudara, saya akan masukkan poin di sini begini, saudara. Ini sebetulnya petunjuk bagi kita cara kita mengandalkan Tuhan. Jadi cara kita mengandalkan Tuhan pertama itu begini, saudara. Jadi kita percaya total kepada Tuhan. Saya sudah mendahului tadi. Percaya total kepada Tuhan, tidak bergantung pada situasi perasaan kita. Saya harus bedakan ya, saudara. Karena percaya dan perasaan itu berbeda. Ya, percaya total kepada Tuhan apapun situasi kondisi. Namun kita bisa melihat sendiri, saudara. Kita akan belajar di sini melihat apa yang sedang dialami atau kondisi terjadi pada orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Kondisi mereka tidak mendukung sehingga menciptakan perasaan-perasaan, bisa kecewa, bisa marah, dan itu yang terjadi pada orang Israel. Tetapi Tuhan menuntut mereka, kamu hidup dalam percaya total pada Tuhan. Memang logika manusia mereka dalam kondisi seperti itu di padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan di sana, itu mendatangkan perasaan yang tidak baik. Membuat kadang-kala mereka, saudara, akhirnya pernah di bawah gunung Sinai, berubah kepercayaan total mereka. Akhirnya mereka bisa bikin lembu, berubah, saudara. Banyak perubahan dari kondisi yang dihadapi. Sebetulnya bagi Tuhan berkata tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah iman itu karena satu perasaan itu yang terjadi dalam suatu lingkungan. Nah, kita akan lihat ini bicara, saudara, keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada orang Israel semenjak mereka mulai keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dengan tujuan saya menyampaikan ini, saudara, untuk masuk pada poin yang ketiga, agar supaya kita semua, saudara, kembali mengandalkan Tuhan. Itu intinya. Saya baca ayat 12, nanti saudara ayat 13. Tapi mari saudara perhatikan ya, keajaiban-keajaiban apa yang terjadi. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukan oleh Tuhan ya, keajaiban-keajaiban di tanah Mesir. Coba saya bawa dulu saudaranya. Sebagai jemaat Tuhan, baik lantai atas, di lantai bawah. Coba saudara pikirkan. Waktu di tanah Mesir, semenjak mereka mau keluar, ada pada posisi mereka adalah budak di tanah Mesir. Dan sekarang mereka mau keluar. Ada keajaiban apa yang terjadi? Itu di luar nalar mereka. Keajaibannya apa, saudara? Keajaiban-keajaiban di tanah Mesir. Ada Tuhan buat apa, saudara? Menghukum Firaun, tanah Mesir, hukum lalat, hujan es, air berubah jadi darah, ikan-ikan mati, dan begitu banyak. Keajaiban lagi apa? Ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka bilang, kami itu tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan buat keajaiban, orang Mesir yang tadinya membenci orang Israel, tapi berubah hati mereka. Ayo di perjalanan kami kasih kamu makanan, kami kasih kamu anting-anting, kami kasih kamu emas. Banyak sekali keajaiban yang di luar nalar pikiran mereka. Itu keajaiban di Mesir. Ayat 13. Baca 1, 2, 3. Sampai di sini. Keajaiban lagi di Mesir, saudara. Ketika mereka keluar, saudara, dari kota Mesir, mereka masih masuk masih dalam tanah kerajaan Mesir ya. Mereka dibawa lagi, saudara. Ketika mereka ada mau menyeberangi laut, mereka bilang, ini kita kan hidup di
jadi budak, tidak ada yang tahu berenang ini. Sekarang kita diperhadapkan dengan laut. Musa berkata, Tuhan, ini jutaan orang Israel, bagaimana bisa menyeberang dan orang tidak tahu berenang? Orang Israel marah-marah. Aduh, ini lebih baik kita sudahlah di sana saja, kita mati saja. Lihat itu tentara Firaun sudah datang dengan kuda-kudanya, masih jarak mungkin puluhan kilo. Mereka sudah lihat kuda itu kalau di padang gurun mereka berlari kalau begitu banyak. Itu debu akan naik ke atas. Jadi mereka bisa lihat, wah itu debu-debu itu pasti pasukan daripada Firaun. Wah kita pasti mati semua. Tapi apa keajaiban terjadi? Tuhan bilang kepada Musa, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, ulurkan di laut itu. Ulurkan di laut. Musa mengulurkan ke laut. Apa yang terjadi? Laut terbelah dua. Siapa yang bisa membelah itu? Dan itu menjadi satu jalan raya yang luar biasa bagi mereka. Kiri kanan dikatakan menjadi tembok. Air itu menjadi tembok bagi mereka. Ketika mereka melewati laut itu, orang Mesir datang, tentara datang, dan air kembali menutupi mereka. Orang Israel selamat. Itu keajaiban yang Tuhan buat. Lalu sudah sempat saya katakan, saudara, penting bagi saudara juga kalau saudara mengalami pertolongan berkat Tuhan, dan kalau belum, saudara minta anugerah dari Tuhan supaya saudara bisa pergi ke Israel. Supaya saudara, kalau saya berkhotbah begini, ini Alkitab kita ini kan kalau menceritakan ini kan bukan apa ya saudara, bukan satu cerita dongeng, bukan. Ini kan cerita fakta. Sehingga nanti saudara, saya sudah bilang lalu, nanti kalau dari Mesir saudara akan lihat, oh ini ya dibawa perjalanan mereka di Mesir, oh bagaimana mereka naik ke Gunung Sinai ya, semua dibawa ke sana ya. Nah saya lanjut ya, ayat selanjutnya, ayat 14. Tadi siapa yang baca ya? Saudara baca, 1, 2, 3. Saudara lihat keajaiban lagi tadi. Kalau saudara mau pergi ke satu daerah sekarang, siapa yang tuntun saudara? Saudara tidak tahu, saudara belum pergi ke tempat itu, saudara bisa dituntun sama siapa? Map, Google Map, kan begitu saudara. Google Map. Ini zaman 3.500 tahun lalu berarti ya, peristiwa ini 3.500 tahun lalu. Masih zaman perunggu ya, kalau tidak salah itu. Sudah lewati zaman batu lah, sudah masuk pada zaman perunggu. Bagaimana mereka belum pernah ke tanah Kanaan? Siapa yang tuntun mereka? Tuhan membuat keajaiban. Bagi kita sekarang mungkin itu satu keajaiban, itu Google Map itu. Tidak pernah kita gini tahu, tapi kita bisa ketika bisa sampai. Tapi orang Israel juga Tuhan punya namanya tiang awan. Karena juga sekaligus tiang awan itu menjadi penunjuk bagi mereka tentang jalan yang mereka lalui. Itu juga menjadi pelindung bagi mereka. Karena kalau siang hari itu panasnya di Timur Tengah sana, di Israel atau di Mesir, itu panasnya luar biasa. Saya di tahun 2000 berapa ya? 11 kalau tidak saya pertama ke Israel itu ya. 2011 itu malam hari dingin luar biasa. Setelah siang hari saya turun dari Sinai, itu panas luar biasa. Saking panasnya saya cepat-cepat mau turun, mau lari ke mobil. Ada orang panggil, Pak Pendeta, kenapa? Kenapa itu darahnya banyak sekali? Saya sudah tidak sadar, so. Itu ternyata saya sudah ngocor banyak sekali. Saking saya pikir karena panas kan saudara, saya mau buru-buru ke mobil. Itu pembuluh darah saya ternyata sudah pecah, saking panasnya. Dan mereka ajarin, jangan tutup kepalanya, karena kalau panas itu kepala nggak boleh tutup, dibuka. Itu panas luar biasa. Sehingga tiang awan itu keajaiban Tuhan. Pakai tiang awan, selain petunjuk bagi mereka mau belok kiri, belok kanan, lurus, itu menutupi bagi mereka supaya mereka tidak kena panas. Itu kalau malam hari dia berubah juga, sekalipun di musim panas, malam hari dia berubah bisa menjadi dingin luar biasa. Memang di sana ada musim dingin, musim panas ya. Tapi kalaupun dia musim panas saudara, musim dingin, itu tiang awan itu siang hari, tiang api itu bisa berubah bagi mereka menjadi keajaiban.
melindungi mereka, membuat kehangatan bagi mereka. Dan saya mau katakan bahwa ini bukan semua diciptakan oleh manusia. Kalau kita sekarang membuat ikuti satu daerah berjalan karena pakai Google Map, itu ciptaan manusia. Tapi tiang awan dan tiang api itu sebuah keajaiban yang Tuhan buat bagi mereka. Selain petunjuk bagi mereka, itu memberi keamanan bagi mereka. Ayat selanjutnya lagi, saudara. Ini keajaiban-keajaiban bagi mereka ya, saudara. Dengan tujuan kita mendengar firman ini supaya kita percaya total kepada Tuhan, tidak boleh berubah kepercayaan kita, saudara. Kita baca bersama-sama ini, 1, 2, 3. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Orang Israel tadinya juga sempat melihat bagaimana bisa Musa setelah melewati saudara, laut dibelah, melewati gunung Sinai. Selanjutnya mereka berkata, bagaimana kita sekarang di padang gurun ini, kita tidak menemukan lagi oase-oase yang ada. Sekarang tidak ada air sama sekali. Ini orang jutaan seperti ini, mau minum di mana kita? Mereka marah-marah sama Musa. Tuhan bilang lagi, Musa bilang, Tuhan bagaimana ini? Saking Musa kesal, orang-orang itu marah-marah. Tuhan bilang, Musa ada apa padamu? Tongkat, ulurkan tongkatmu di batu itu. Bukan Musa ulurkan, tapi Musa saking keselnya melihat orang Israel bersungut-sungut, Musa pukul batunya. Sekalipun itu Tuhan marah, padahal cuma beda dikit ya. Ulurkan saja, tidak boleh dipukul. Tapi Tuhan bilang ulurkan, tapi Musa pukul batunya. Tapi Tuhan marah, dia kurang taat. Harusnya ulurkan saja. Nah, saya balik lagi. Sehingga orang Israel pada waktu itu mereka bilang begini, kita melihat hanya batu-batu. Saudara, nanti kalau saudara akan pergi ke sana, ya memang saudara akan melihat batu luar biasa, batu-batu terus. Kalau di Israel sana, kebanyakan batu. Tapi apa keajaiban, saudara? Musa datang di gunung batu. Orang Israel marah-marah, kami minta air bukan batu. Itu batu bukan air, Musa. Tapi Musa bilang, Tuhan suruh saya ke situ. Ya kami minta air, kamu itu ya kamu lihat itu batu. Tapi ketika Musa memukul batunya, air dikatakan apa, saudara? Diberinya mereka apa? Minum banyak air seperti dari samudera raya, tidak pernah berhenti, terus keluar. Sampai sekarang air itu dipercaya masih mengalir dan posisi ada di daerah Jordania untuk sekarang. Makanya kalau ada orang seberang, mereka pergi ke sana, yang mereka akan ambil air, dikira air Zam-Zam. Ya, kita balik lagi pada poin pembahasan kita. Ayat selanjutnya, ayat 16. Ini membawa kita percaya total kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu, saudara, dia bertanggung jawab, saudara. Seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya dia bertanggung jawab. Mereka tidak tahu bagaimana kebutuhan ke depan, tapi dia tahu, saudara. Demikian kita juga ya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Waduh, tidak habis-habis. Sudah ribuan tahun mengalir terus. Ayat selanjutnya, ayat 17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Selanjutnya lagi, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Stop dulu. Nah, di sini lagi, saudara, setelah sudah dapat air, mereka bilang, ya air sudah ada, tapi makan bagaimana? Nah, ini lagi, saudara. Musa juga pikir, aduh ini orang jutaan ini, mana ada orang jual makanan? Mana ada juga mau bisa masak ini, orang-orang sebanyak ini, bagaimana ini? Coba lihat lagi, ayat 19. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Waduh, saudara, lihat, terjadi satu perubahan. Tadinya kan mereka percaya Tuhan itu sanggup. Tapi lama-lama juga mereka bilang, Tuhan sanggup apa tidak? Tuhan sanggup apa tidak? Bahkan mereka tanya, Tuhan sanggup nggak? Masa orang sebanyak ini
Memang manusiawi ya saudara, manusiawi. Masa orang jutaan begini, siapa yang sanggup? Bahkan Tuhan pun mereka pertanyakan, sanggup atau tidak? Nah ini saudara, karena manusia mengukur Tuhan dengan logika manusia yang terbatas. Ingat, logika manusia tidak dapat memuat Tuhan. Tidak mampu. Tidak mampu saudara. Jadi kita ini punya logika terhadap Tuhan sebetulnya kita tidak mampu. Bukan tidak masuk akal tentang Tuhan, tapi kita tidak mampu tentang Tuhan itu dengan cara Tuhan. Coba kita lihat lagi ayat 20. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai, tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ayat 21, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan apa saudara? Gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Ayat 22. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, saudara, dan tidak yakin akan keselamatan daripada. Saudara dan saya, sampai sekarang ini saudara percaya Tuhan tolong saudara, Tuhan lindungi saudara. Saudara, teruslah percaya pada Tuhan, tidak boleh berhenti. Saudara percaya kepada Tuhan, jangan saudaranya sekedar percaya Tuhan itu ada. Kita juga harus percaya sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur pasal 78. Kita juga percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun perjalanan hidup kita. Tuhan juga sanggup mengadakan makanan dan minuman. Tuhan sanggup mengadakan segala kebutuhan kita. Tuhan sanggup. Memang manusia kita ini saudara, segala kebutuhan utama kita Tuhan itu sanggup, tapi hanya kadang-kala perasaan manusia. Dan kalau orang hidup dalam sebuah perasaan, dia tidak akan pernah memang merasa cukup perasaan itu. Perasaan manusia itu tidak akan pernah rasa puas. Itu manusia. Makanya manusia itu, kita orang percaya tidak boleh berlandaskan pada perasaan. Kita harus berlandaskan kepada percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya lagi ayat 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Wah, saudara bisa bayangkan. Tuhan perintahkan buka pintu-pintu langit. Ini orang Israel kan berpikir ya, logikanya ya, bagaimana kita mau makan? Mesti tanamnya di mana? Ini sementara ini padang gurun, mau tanam gandum, padang gurun tidak bisa tumbuh ini. Dari mana itu makanan? Sehingga mereka marah-marah. Sanggupkah itu Tuhan? Sanggup Tuhan apa tidak saudara? Sanggup. Makanya saudara begini. Jadi saya katakan begini, saya punya doa pengakuan iman. Saudara harus punya doa itu, saudara. Punya doa pengakuan iman. Ya saudara, doa pengakuan iman ya begini. Sebetulnya iman itu kan percaya. Jadi dimulai saya percaya. Jadi pengakuan iman itu dimulai saya percaya, saya percaya, saya percaya. Jadi saudara bilang, saya percaya masa depanku indah, saya percaya masa depan anak-anakku diberkati Tuhan, saya percaya usaha saya diberkati Tuhan, saya percaya. Pokoknya dimulai terus itu. Itu doa namanya pengakuan iman ya. Nah, saya percaya juga Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit. Satu berkat buat saya. Jadi saya percaya, itu doa pengakuan iman ya. Nanti satu waktu saya ajarkan buat saudara. Ayat selanjutnya 24. Menurunkan kepada mereka, dia membukakan tingkap-tingkap langit dan menurunkan hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Waduh, terbalik ya saudara. Orang Israel berpikir gandum itu ditanam dulu, dia bertumbuh, dia berbuah, diolah baru bisa dimakan. Tapi ini Tuhan saudara, Tuhan itu bagi kita saudara sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak ada bagi Tuhan. Semua bagi Tuhan sudah ada. Haleluya saudara. Dan Tuhan berkata, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Itu mana turun di jutaan orang. Setiap pagi saudara, mana itu seperti roti saudara, dia turun.
Mereka tinggal pungut-pungut, makan. Itu mana? Dan juga gandum, itu dari langit. Saudara, mungkin ini tidak terlalu bagi kita. Dalam arti kata, ya kita makanan ada aja. Tapi ini memaknai sebetulnya bagi kita juga begini. Ini kan menjadi satu kebutuhan utama, makanan. Tergantung sekarang ini juga. Sekalipun tentu bagi kita makanan itu sebuah kebutuhan utama, tapi ada pada posisi-posisi tertentu. Makanan bukan utama bagi saudara. Kenapa? Orang Israel kalau kita kembali kepada kitab Amos, itu makanan bukan menjadi kebutuhan utama dalam arti kata kondisi mereka ekonomi, karena ekonomi mereka itu luar biasa baik sekali. Jadi kalau bicara makanan itu justru melimpah-limpah. Tapi Tuhan tahu bahwa ada kebutuhan utama bagi mereka yang sedang mereka tidak ada, yaitu Tuhan kebutuhan utama mereka. Itu kalau kita bicara vertikal. Kita juga tentu harus menjadi kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Amin. Secara horizontal, bagi jemaat Tuhan ada yang membutuhkan, Pak, saya membutuhkan makanan. Ya. Tapi ada yang lain, saudara tidak membutuhkan, utama saudara bukan makanan. Ada yang lain, saya tidak membutuhkan, bukan kebutuhan utama yang sekarang saya butuh bukan uang. Karena dia punya uang, tapi dia mungkin punya kebutuhan utama yang lain. Tapi kebutuhan utama itu kok bisa tidak terpenuhi? Makanya kita kembali lagi kepada firman Allah. Seperti orang Israel merasa kebutuhan utama dia saya adalah air dan makanan. Dari mana caranya? Tuhan membawa mereka. Tuhan adalah sumber kebutuhan utama hidup kita. Haleluya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan utama saudara sekarang? Anak-anak muda. Mungkin saya butuh pekerjaan. Saya mungkin butuh usaha yang baru. Saya mungkin butuh pasangan hidup. Jadi beda-beda kebutuhan utama ketika kita diperhadapkan pada sebuah kebutuhan. Tapi firman Allah mengajarkan kita, saudara, bahwa percaya total kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sanggup memenuhi segala kebutuhan utama kita. Amin. Ada orang dia, saya punya segala-galanya, Pak, tapi saya punya kebutuhan utama yang belum terpenuhi. Apa? Kesehatan saya. Saya belum sembuh dari penyakit ini. Beda-beda. Jadi mencari Tuhan, saudara, dalam sebuah pengertian, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Jadi salah satu cara kita mengandalkan Tuhan adalah percaya total kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sanggup, saudara. Dia itu sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Amin. Itu salah satu cara kita mengandalkan Tuhan sebagai orang yang saudara, percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur, saya tidak akan baca terus, saudara. Saya lanjut lagi saja. Ini saudara bisa baca sendiri saja ya, karena saudara akan menemukan keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya bilang penting saudara baca untuk bisa menjadi makanan iman. Karena iman kita itu kan harus punya makanan ya. Karena iman itu saudara, dia timbul, dia bisa menguasai hidup kita kalau ada firman. Jadi tubuh kita ini punya makanan, tadi gandum, ya, nasi, air, begitu ya. Baru kita bertumbuh sehat kuat. Nah, iman kita juga punya makanan adalah mendengar firman Allah atau membacanya. Jadi bagaimana saudara baca ini supaya timbul iman bagi saudara tentang saudara beriman kepada Tuhan itu. Sehingga saya katakan tadi, saudara jangan hanya beriman kepada Tuhan, itu Tuhan itu ada. Tuhan juga suruh kita beriman bahwa adalah Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada buat kita. Karena Tuhan itu adalah semua dia punya.
Saya lompat saja, saudara. Saya pindah untuk membaca begini, saudara. Yang kedua adalah, bukan yang kedua, saudara. Yang berikut mengenai mengandalkan Tuhan, saudara. Mengandalkan Tuhan. Kalau tadi caranya adalah percaya total, Tuhan itu sanggup. Yang kedua, kita itu diajar oleh firman Allah untuk mentaati perintah firman-Nya. Jadi kita hidup mengandalkan Tuhan, sebetulnya kita membuktikan saya mentaati firman Tuhan. Saya mentaati firman Tuhan itu karena sebetulnya saya sedang mengandalkan Tuhan. Haleluya, saudara. Itu jadi kita tidak sekedar begini. Ya, saya mengandalkan Tuhan, saya percaya, saya andalkan Tuhan. Tapi bukti kamu mengandalkan Tuhan itu apa? Memang pertama itu percaya, itu tidak boleh lepas, saudara. Percaya, yang percaya itu ya bersumber dari firman Allah. Kita tidak boleh percaya bersumber pada imajinasi. Tidak boleh. Kita percaya bersumber dari perkataan firman Allah. Itu percaya kita yang benar. Nah, setelah kita percaya kita yang benar, totalitas percaya kepada Tuhan, saudara, bukti kita mengandalkan Tuhan adalah di mana kita mentaati firman-Nya. Yang kita percayai tadi, saudara, kita taati firman-Nya. Haleluya. Sekarang saya balik dalam konteks kitab Amos. Kalau Amos itu, saya mau katakan bahwa setelah itu saudara, Amos, kalau saudara baca kitab Amos terus, mau tidak mau, saudara, mau tidak mau, karena orang Israel itu ya tidak mengandalkan Tuhan, mau tidak mau, ekonomi mereka drop. Kenapa? Karena diambil alih oleh kerajaan Babilonia. Bukan saja ekonomi mereka drop, saudara, tapi sampai di sana mereka makan harus kerja paksa dulu. Berubah total ya, saudara, berubah total. Selama 70 tahun di Babilonia. Di situ baru mereka sadar, aduh, betul ternyata ya. Mereka tadinya berpikir bahwa sudah kuat ekonominya, tapi ternyata ketika tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya datanglah kerajaan Babilonia menyerang mereka, sehingga mereka dibawa ke Babilonia, ditawan di sana, baru situ sadar, aduh, saya mesti andalkan Tuhan ternyata. Ternyata betul ya, Tuhan itu bukan yang sekedar kita tahu itu Tuhan itu ada, tapi sebetulnya Dia juga bertanggung jawab terhadap ekonomi kita. Asal kita terus andalkan Tuhan. Haleluya, saudara. Dan kita berada pada posisi sekarang, saudara. Penting menjaga kita punya percaya kepada Tuhan. Dikarenakan saya bilang tadi, saudara tentu sebagai jemaat Tuhan akan mulai merasakan inflasi barang yang sedang terjadi. Berapa waktu lalu kita sebetulnya sudah merasakan. Ada di antara saudara dulu pernah beberapa bulan lalu atau bulan lalu beli minyak goreng susah dicari, mahal apa murah? Mahal sekali. Itu kalau pemerintah sekarang tidak subsidi, saudara, sampai sekarang kita mengalami inflasi minyak goreng luar biasa. Nah itu saya mau saudara supaya saudara terpikir, oh bahaya ternyata ya. Ini baru satu item barang loh, saudara. Itu item barang di Indonesia banyak sekali yang berhubungan dengan saudara dan saya. Yang akan terjadi inflasi yang luar biasa. Tapi saya mau katakan jemaat Tuhan, jangan takut. Andalkan Tuhan terus, amin saudara. Andalkan Tuhan terus. Dan taati firman-Nya. Taati firman. Ulangan 26 ayat 16. Ya. Mari baca bersama saya. 1, 2, 3. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini. Saudara percaya firman Tuhan, saudara dengar memberi janji buat saudara. Hari ini saudara terima janji. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Amin.
Terus 23, bahwa ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ayat selanjutnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ayat terakhir. Ayat 20, lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Firman Allah bagi orang Israel, dan betul-betul mereka menikmati janji firman Tuhan. Dan bagaimana kepada kita saat ini? Hari ini firman Tuhan bilang, berpeganglah pada firman itu dengan setia. Terus, haleluya, berpeganglah pada firman itu, tidak boleh berubah, saudara. Kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun? Jangan rubah iman kita. Jangan rubah posisi iman kita terus, saudara, karena ujung hidup kita itu surga. Tapi berpegang pada firman-Nya, setia pada firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita akan langsung berdoa. Kita terus disuruh oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Mari kita cek posisi iman percaya kita saat ini. Kepada siapa kita mengandalkan? Karena di setiap kita punya kebutuhan-kebutuhan utama yang berbeda saat ini. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kembali firman-Mu datang menerangi hati kami, supaya kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak tahu tentang hari esok, kami tidak tahu tentang masa depan. Tapi yang sedang kami alami saat ini, Tuhan, baik dampak di negara kami, inflasi ekonomi sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biar seluruh jemaat-Mu menghadapi dengan keberanian iman, bahwa Tuhan pasti membela kami, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti memberkati kami. Sebab itu kami minta pertolongan Roh Kudus. Tolong iman percaya kami ya Tuhan, supaya iman percaya kami tidak berubah, supaya iman percaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Sekaligus kami berkata, ampuni kami jikalau kami kadangkala merasa aman dengan kondisi kami. Kami merasa aman dengan apa yang kami miliki. Ampuni kami. Sekarang kami mau alihkan, kami rasa aman karena kami beriman kepada Tuhan. Kami akan merasa aman karena kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biar hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua sudah terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang bertugas pada pagi hari ini, dari WL, Sinar, pemain musik, tim multimedia, dan tim peralatan kesehatan. Dan terima kasih juga Bapak Mamba yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Dewi Chandra Dinata.
Dan untuk persembahan pembangunan atau pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093720169 atau dengan kode bank 501 atas nama Pak Aditya Sumiran. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Pak Yanca Manorek dan bagi jemaat yang telah memilih. Yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254266370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatni. Dan untuk hari Seninnya ada doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata. Dan untuk hari Rabu ada komsel, jadi komsel sekarang udah tidak diadakan secara online, diadakan secara offline. Jadi mari untuk Bapak Ibu semua untuk sama-sama ikut ibadah komsel pada hari Rabu pukul 19.30. Dan untuk hari Jumat, ibadah gabungan Pelprik dan WSP dilakukan di gereja pukul 7 malam. Ini kayaknya belum diupdate. Jadi boleh diluangkan waktunya untuk ikut ibadah WSP dan Pelprik pada hari Jumat pukul 7 malam. Dan untuk hari Sabtunya dilakukan doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi di gereja. Dan untuk sorenya ada ibadah IMB pukul 18.15. Jadi mungkin yang punya anak remaja atau yang masih berjiwa muda boleh ikut YMB pada hari Sabtu. Dan untuk minggu depan kita karena minggu pertama jadi ada ibadah perjamuan kudus. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi di gereja, ibadah kedua jam 9 pagi di gereja, dan untuk jam 11 siangnya ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk sorenya jam 5 sore ada ibadah di gereja dan secara online di channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ya, mungkin ada tangan pengumuman dari tim YMB. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Jadi saya mewakili tim Diakon IMB. Jadi kegiatan kita kan sebentar lagi, yaitu ada di tanggal 28 Agustus. Jadi kita mau berkunjung ke Taman Baca Bantar Gerbang. Jadi di sana kita kegiatannya bakal intinya adalah belajar dan juga bermain sama anak-anak di sana gitu. Nah, untuk pengumpulan dananya kita melakukan penjualan. Jadi di bawah ada jual kue-kue dan juga salad buah. Jadi buat jemaat silakan bagi yang mau membelinya bisa nanti setelah ibadah ini. Lalu kita juga masih membuka donasi berupa kalau misalkan ada jemaat yang mau memberikan uang. Untuk sekarang kita membukanya jemaat bisa memberikan secara kasih amplop ke salah satu anak IMB mungkin yang ada di sini gitu. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita akan memberikan bisa melalui transfer dan rekeningnya nanti bisa di grup WA gitu. Nah, juga dari requestan dari sana juga kalau mereka sebenarnya membutuhkan 3 hal utama, yaitu apa? Kayak buku dongeng, buku belajar membaca ataupun menghitung, dan juga mainan-mainan edukatif kayak puzzle. Jadi kita di sini juga membuka donasi untuk ketiga hal tersebut. Jadi kalau misalkan ada jemaat-jemaat yang punya udah nggak kepakai buku-buku dongeng, buku-buku belajar membaca dan menghitung, dan juga mainan-mainan gitu, boleh dikumpulin dan diberikan di minggu depan ya ke anak-anak IMB. Itu aja, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, terima kasih dan IMB itu program diakonia mereka, dan ya kalau saudara nanti mau ikut di Agustus ya masih aman pakai masker kan saudara, jadi aman. Kalau tidak mau terlalu bau ya maskernya double itu. Ini Bantar Gebang di pinggir pembuangan sampah. Jadi kalau di sana masih jarak belum di tempatnya saudara sudah bau itu sampahnya. Ya tapi program mereka ada di sana ke anak-anak itu ya. Anak itu jadi kalau saudara nanti mau ikut mau ke sana, saya mau ikut ya. Nanti baunya gimana? Tergantung, sekarang itu baunya sudah bukan baunya sekali, tergantung masker kita aja. Kalau cuma satu ya pasti bau sekali. Kalau bisa 2 ya semakin hilang baunya.
Ya oke ya, doakan, intinya doakan program Diakonia anak-anak IMB untuk kunjungan mereka pergi ke anak-anak yang itu anak-anak pemulung gitu. Mereka itu rata-rata anak-anak dari pemulung gitu ya yang tinggal bersama. Ya oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita langsung berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk program anak IMB, Tuhan untuk mengunjungi anak-anak yang ada di Bantar Gebang, keseharian di dalam pembuangan sampah di sana, aktivitas di sana, dan biarlah ya Tuhan Engkau menolong mereka. Masih banyak anak-anak ini yang belum percaya, belum diselamatkan. Biarlah melalui kunjungan Diakonia anak-anak IMB dengan cara Tuhan memakai mereka, sehingga mereka dapat percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk program-program Diakonia gerejamu di tempat ini juga Tuhan menolong, Tuhan juga memberkati. Bapa, hamba berdoa kepadamu saat ini juga jemaat-jemaat yang telah datang saat ini. Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau pertolongan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan mungkin jemaat-jemaat yang datang saat ini, saudara mungkin perlu didoakan secara khusus. Saat ini saudara, saya mengajak saudara boleh angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Dan saudara mulai sampaikan dari isi hatimu kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Percaya, andalkan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membela kita. Tuhan sanggup mengadakan apa yang menjadi kebutuhan utama kita saat ini. Saya berdoa bagi saudara yang sedang mengangkat tangan saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkaulah yang sanggup membela kami ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan utama kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu turunlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menjadi bagian kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya, kami menerima pertolongan Tuhan, kami menerima berkat Tuhan, kami menerima pembelaan Tuhan, kami menerima apa yang menjadi kebutuhan utama kami. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Doa kami juga, Tuhan tolong berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Para dokter-dokter juga Tuhan memberkati, sedang menangani pasien-pasien terlebih pandemi saat ini. Demikian juga kami berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini kami umat-umat-Mu akan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, dan urapi kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Kami melakukan dalam pengurapan-pengurapan dan hikmat-hikmat dari Tuhan. Tuhan yang buat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami mau pulang, darah Yesus membungkus kami semua. Kami tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.